Di sini kami akan menyampaikan tentang karya tulis ilmiah, abstrak, kutipan, sistem rujukan, dan daftar pustaka. Perkenalkan, nama saya Yakobus Yandit Malau dengan nomor NPM 2261200140. Natalia Friska Dinda dengan nomor NPM 2261201042. Christina Expita dengan nomor NPM 2261201025. Sisilia Novi Andri Astuti dengan nomor NPM 2261201027. Abstrak. Pengertian abstrak. Abstrak merupakan sebuah ringkasan isi dari sebuah karya tulis ilmiah yang ditunjukkan untuk membantu seorang pembaca agar dapat dengan mudah dan cepat untuk melihat tujuan dari penulisannya. Fungsi abstrak. Berikut ini adalah fungsi penulisan abstrak dalam karya tulis ilmiah. 1. Sebagai ringkasan dari keseluruhan karya tulis ilmiah yang menyertainya. Yang kedua, memberikan potret informasi bagi pembaca mengenai isi dari suatu karya ilmiah yang sudah dibuat. 3. Mempermudah pembaca untuk mengerti inti dari karya tulis dengan cepat. 4. Menjadi pedoman pembaca dalam membaca karya tulis ilmiah. 5. Sebagai komponen utama laporan hasil penelitian. 6. Sebagai gambaran umum mengenai isi laporan penelitian. Yang ketujuh, sebagai bahan pertimbangan awal bagi pembaca. Dan yang terakhir adalah sebagai syarat wajib diterimanya karya tulis ilmiah. Selanjutnya ada unsur abstrak. Berikut ini adalah struktur penulisan abstrak dalam karya ilmiah. Yang pertama, informasi umum mengenai penelitian yang dilakukan. Yang kedua, ada tujuan penelitian. Yang ketiga, alasan dilaksanakannya penelitian. Yang keempat, metode penelitian yang digunakan. Yang kelima, temuan penelitian. Yang keenam, kata kunci terdiri atas 3 kata atau gabungan kata. Selanjutnya ada struktur abstrak. Berikut struktur yang perlu diperhatikan dalam pembuatan abstrak. Yang pertama, menggunakan font Times New Roman dengan spasi berjarak 1. Yang kedua, bahasa yang digunakan yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang ketiga, judul penelitian diketik dengan menggunakan capital font dan size 14. Posisi center text dan dibuat dengan bold atau tulisan tebal. Yang keempat, subjudul sama dengan judul, hanya saja size diubah menjadi 12. Yang kelima, nama peneliti ditulis tanpa menggunakan gelar, hanya saja diberi nomor urut dengan superscript, posisi center dengan font size 12, dan cetak bold. Yang keenam, nama jurusan atau program studi peneliti dan alamat institusi, posisi center dengan font size 12, dan cetak bold. Yang ketujuh, email ketua peneliti saja yang dicantumkan, posisi center dengan font size 12. Yang kedelapan, judul bagian abstrak ditulis dengan huruf besar, posisi center dengan cetak tebal atau bold. Yang kesembilan, isi abstrak ditulis dengan posisi rata kanan-kiri dengan jumlah kata maksimal 250 kata dengan menggunakan font size 12. Yang ke-10, kata kunci dibuat dengan rata kanan-kiri. Selanjutnya kita masuk ke kutipan. Kutipan adalah pengambilan satu atau lebih karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau untuk memperkuat argumen dalam tulisan sendiri. Kutipan memiliki beberapa fungsi yaitu 1. Sebagai landasan teori, 2. Sebagai penguat argumen atau pendapat penulis, yang ketiga penjelasan suatu uraian, yang keempat sebagai bukti untuk menunjang pendapat. Selanjutnya adalah jenis-jenis kutipan beserta contoh penulisannya. Yang pertama ada kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan pada tulisan ilmiah yang menyalin langsung dari sumber teks asli tanpa melakukan perubahan dalam teks. Untuk contoh bisa dilihat di dalam slide.
Yang kedua ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan jenis kalimat yang ditulis kembali dengan cara mengambil pendapat, ide atau gagasan orang lain lalu disesuaikan dengan bahasa sendiri agar terlihat berbeda dengan tulisan aslinya. Untuk contoh bisa dilihat di slide. Kita sekarang masuk ke sistem rujukan. Pengertian dari sistem rujukan dalam konteks karya ilmiah yaitu sistem rujukan digunakan sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisannya. Fungsi sistem rujukan itu ada 4. Yang pertama sebagai referensi, yang kedua sebagai penguat pendapat penulis dan penjelasan suatu uraian. Terus yang ketiga sebagai daftar referensi, yang keempat sebagai landasan teori. Nah, sistem rujukan itu memiliki sumber-sumber rujukan. Yang pertama ada sumber rujukan dari media cetak. Yang sumber rujukan dari media cetak itu contohnya seperti buku, majalah, koran, makalah, dan sebagainya. Dan itu memerlukan informasi berupa nama penulis, tahun penulisan, judul buku, kota terbit, dan nama penerbitnya. Kalau yang sumber rujukan dari media elektronik itu seperti web, blog, forum online, email, DVD, dan CD. Dan itu membutuhkan informasi berupa nama penulis, tahun penulis, judul tulisan, alamat website, dan tanggal aksesnya. Terus ada 3 bentuk penulisan sistem rujukan. Yang pertama itu body note atau catatan tubuh. Merupakan bentuk penulisan rujukan yang ditulis dalam teks kutipan. Terus yang kedua itu ada footnote atau catatan kaki. Merupakan bentuk penulisan rujukan dengan menuliskan pada bagian kaki halaman yang terdapat kutipannya. Terus yang endnote atau catatan akhir merupakan bentuk penulisan rujukan dengan menuliskan pada bagian akhir karangan atau setelah kesimpulan dan sebelum daftar pustaka. Di sini ada tata cara penulisan sistem rujukan dan contohnya. Yang pertama tadi kan ada body note. Tata cara penulisannya sebagai berikut. Pertama ditulis di dalam teks kutipan, tetapi dalam hal tertentu di awal atau di tengah teks kutipan juga bisa. Nah, yang berikutnya rujukan ditulis di dalam kurung. Terus secara umum rujukan terdiri dari nama pengarang tapi tanpa gelar. Terus tahun publikasinya dan nomor halamannya. Contohnya kayak yang pada slide PPT ini, menyusun perencanaan dalam hal penting untuk melaksanakan suatu kegiatan, buka kurung Rani tahun 1993, 14, dan 14-nya itu adalah halamannya. Yang kedua, footnote atau catatan kaki. Tata cara penulisannya sebagai berikut. Yang pertama ditulis pada kaki halaman yang terdapat kutipannya. Terus yang kedua, bagian baris ditulis menjorok ke dalam. Nama pengarang ditulis tanpa gelar. Penulisan rujukan berupa buku dengan urutan yang pertama nama pengarang, judul buku, cetakan, edisi jika ada, nama penerbit, kota penerbit, dan halaman. Saya akan menjelaskan bagian yang terakhir yaitu mengenai daftar pustaka. Menurut KBBI, daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun menurut abjad. Sedangkan menurut Keraf, daftar pustaka adalah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dan karangan yang tengah digarap. Selanjutnya adalah fungsi daftar pustaka. Yang pertama adalah sumber literasi referensi, yang kedua menghindari plagiarisme, dan yang terakhir, keberadaan daftar pustaka itu sangat penting untuk menunjukkan bahwa suatu tulisan atau karya ilmiah tidak hanya dibuat berdasarkan pemikiran orisinil penulisnya saja, tetapi juga mendapatkan rujukan yang banyak dari berbagai pemikiran orang-orang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke aturan penulisan. Secara umum, aturan penulisan daftar pustaka memiliki urutan sebagai berikut. Yang pertama ditulis nama pengarang, lalu tahun penerbitan, lalu judul karangan yang dicetak miring, lalu edisi, lalu nama penerbit, dan yang terakhir adalah kota penerbit. Untuk urutan penyusunannya, disusun berdasarkan abjad dan tidak perlu diberikan nomor urut.
Selanjutnya adalah aturan penulisan nama. 1. Pengarang. Nama belakang pengarang ditulis lebih dahulu, lalu diberikan tanda koma, dan diikuti dengan nama depan pengarang. Lalu 2. Pengarang. Jika terdiri dari 2 pengarang, maka hanya pengarang pertama yang urutan namanya dibalik. Lalu dihubungkan dengan kata dan, baru setelah itu ditulis nama pengarang yang kedua. Contohnya sudah saya tampilkan di layar. Selanjutnya 3 pengarang atau lebih. Jika terdiri dari 3 pengarang atau lebih, maka cukup sertakan nama 1 pengarang, lalu ditambahkan dengan kata DKK. Lalu pengarang sama. Jika pengarang sama, maka nama pengarang hanya ditulis 1 kali. Yang terakhir adalah tanpa pengarang. Jika tidak ada pengarang, maka langsung ditulis saja judul karangan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian contoh penulisan daftar pustaka menurut sumbernya. Yang pertama adalah bersumber dari buku, lalu bersumber dari buku kumpulan artikel, lalu bersumber dari artikel dalam buku kumpulan artikel, bersumber dari artikel dalam koran, lalu bersumber dari tulisan atau berita dalam koran tanpa pengarang, bersumber dari dokumen resmi, bersumber dari buku terjemahan, bersumber dari skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian, bersumber dari makalah seminar, loka karya, dan penataran, bersumber dari internet karya individu, bersumber dari internet artikel dalam jurnal online, bersumber dari internet bahan diskusi, bersumber dari internet email pribadi, dan yang terakhir, bersumber dari buku terjemahan, saduran, dan suntingan. Selanjutnya saya akan memaparkan tips membuat daftar pustaka yang baik dan benar. Yang pertama, nama pengarang diurutkan menurut alfabet. Yang kedua, bila tidak ada pengarang, maka judul buku atau artikel yang dimasukkan dalam urutan alfabet. Yang ketiga, jika untuk seorang pengarang terdapat lebih dari 1 bahan referensi, untuk referensi yang kedua dan selanjutnya, nama pengarang tidak perlu diikut sertakan, tetapi diganti dengan garis sepanjang 5 sampai 7 ketukan. Yang keempat, jarak antara baris dan baris satu referensi adalah 1 spasi, tetapi antara pokok dan pokok lain adalah 2 spasi. Yang terakhir, baris pertama dimulai dari margin kiri, baris kedua dan seterusnya, tiap sumber harus dimasukkan ke dalam sebanyak 3 atau 4 ketikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.